Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3571 Orang-orang Panik. Di Kerajaan Suci Pusat, aula rakyat biasa, di atas aula pengadilan, ratusan pejabat sipil dan militer duduk, dengan pangeran dan pangeran ke-17 di kedua sisi. Sekarang Kaisar Suci sedang mengasingkan diri, dan pangeran ke-17 serta putra mahkota bertindak dalam urusan pemerintahan. Hah? Mengapa ada begitu banyak orang yang hilang dari aula utama hari ini? Apakah Anda sedang cuti? Setelah Yang Mulia Putra Mahkota masuk ke aula Changsheng yang megah, dia menoleh ke belakang dan melihat pejabat Dacheng berdiri di aula pengadilan. As sebanyak setengahnya. Ya, kemarin saya merasa ada beberapa orang di sana. Saya pikir mereka sedang cuti, tetapi hari ini saya melihat jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Pangeran ke-17 juga merasakan ada sesuatu yang tidak normal. Seluruh aula menteri sunyi, dan banyak menteri bahkan gemetar. Seluruh aula Changsheng diselimuti awan kecurigaan. Apa yang terjadi? Bisakah seseorang memberitahuku? Pangeran memandang para pejabat dan meraung dengan marah. Pangeran, tenanglah. Jutaan orang berlutut di tanah, berdoa untuk menenangkan diri. Akhirnya, Taifu Baiye, yang berada di belakang putra mahkota, berdiri dan berkata, Yang Mulia, ada pejabat yang mangkir dari sidang pagi dalam beberapa hari terakhir. Saya telah pergi untuk memeriksanya dan mereka tidak hadir. Meminta izin. Saya pikir ada alasan untuk masalah ini, jadi saya pergi ke rumah tuanmu, tapi ditemukan. Mereka telah dibunuh sejak lama. Apa? Pangeran dan pangeran ke-17 keduanya tampak di Baiye dengan mata terbelalak. Ya. Menghitung lebih dari 20 menteri yang tidak hadir hari ini, seharusnya ada lebih dari 100 menteri yang meninggal di kota Tuhan. Baiye berkata dengan ringan, termasuk Menteri Kabinet Zhang Nianhua, Menteri Perang Suan, Ling Hai, Menteri Pertahanan Kota Ilahi, Pan Longfeng, Menteri Urusan Militer Kerajaan Suci Pusat. Ketika Baiye mengumumkan nama menteri yang meninggal satu persatu, Yang Mulia Putra Mahkota dan yang ke-17 pangeran berkeringat dingin. Sekarang ratusan menteri telah terbunuh, beritanya telah menyebar di kota Tuhan. Baiye berkata dengan tenang. Saudaraku, biarkan divisi Suanjian menyelidikinya. Sejumlah besar menteri istana terbunuh. Pangeran ke-17 juga merasa bahwa ini bukan masalah sepele dan segera berkata kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota mengangguk dan berkata, kita tidak hanya membutuhkan divisi Suanjian untuk menyelidikinya, tetapi untuk dapat membunuh begitu banyak menteri hanya dalam beberapa hari pasti merupakan hasil kerja dari beberapa kekuatan yang kuat di ibu kota dewa, dan mereka sudah siap. Setidaknya mereka memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pembentukan kantor para menteri ini, jika tidak, tidak mungkin membunuh begitu banyak menteri dengan mudah. Di mana jenderalnya? Ada orang di dalam ibu kota Tuhan yang membuat masalah seperti ini, kejahatan apa yang harus Anda tanggung? Pangeran Yang Mulia segera meraung. Jenderal Kekaisaran bertanggung jawab atas pertahanan di ibu kota dewa. Sekarang seseorang membunuh menteri istana di ibu kota dewa, orang pertama yang harus disalahkan adalah pertahanan Jenderal Kekaisaran yang tidak menguntungkan. Melapor kepada Yang Mulia Putra Mahkota, Jenderal Kekaisaran tidak datang hari ini. Jawab seorang menteri. Tidak datang. Yang Mulia Putra Mahkota melotot. Jika Jenderal Kekaisaran tidak datang, situasinya mungkin akan jauh lebih buruk. Baiye berkata dengan tenang. Yang Mulia Putra Mahkota segera berkata, Tuan, segera ambil perintah giok saya dan ambil alih pasukan Jenderal Kekaisaran. Segera bekerja sama dengan divisi Suanjian untuk menyelidiki siapa pelakunya. Begitu ketahuan, segera bunuh dia di tempat. Ya. Taifu Baiye langsung menerima pesanan. Di ibu kota dewa, jalanan dan gang ramai dengan aktivitas. Menteri lain telah terbunuh. Jenderal Kekaisaran telah terbunuh. Kantor Jenderal Kekaisaran penuh dengan darah. Seseorang mempertaruhkan nyawanya dan masuk untuk melihat. Ada mayat di mana-mana di dalam, dan tidak ada seorang pun. Dibiarkan hidup. Seseorang ada di sana. Terdengar teriakan di jalanan. Segera, berita bahwa Jenderal Kekaisaran terbunuh menyebar ke seluruh jalan dan gang di ibu kota, menyebabkan orang panik. Di sebuah kedai, seseorang berkata sambil tersenyum kejam, ini pasti sekitar 100 menteri yang terbunuh dalam 3 hari terakhir. 107. Seseorang mencibir. Dikatakan bahwa kekuatan yang membunuh para menteri ini juga mengumumkan kejahatan para menteri ini dan melemparkan mereka ke mayat. Setiap bukti kejahatan ini cukup untuk membuat mereka mati dan terluka ratusan kali. Sangat disayangkan bahwa di masa lalu, mereka sangat bermoral dan dihormati sehingga mereka tidak bisa. Orang bisa menghadapinya, tapi hari ini seseorang akhirnya tidak tahan lagi dan ingin melakukan keadilan bagi Tuhan. Di dalam kedai, banyak pejuang yang tampaknya menyaksikan masalah ini dengan penuh semangat.
Saat ini, Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 sedang sibuk mengerahkan divisi Suanjian dan pasukan dari berbagai tempat. Divisi Suanjian bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus ini. Saat ini, banyak menteri di ibu kota dewa yang belum dibunuh juga dilanda kepanikan. Mau tak mau mereka menghubungi teman lama mereka. Beberapa menteri bahkan mulai mengerahkan legiun tentara Longwu untuk diam-diam melindungi kantor pemerintahan mereka. Hanya dalam beberapa hari, legiun di ibu kota dewa hampir dibagi satu per satu oleh para menteri ini. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Para menteri ini memiliki kekuasaan yang sangat besar di ibu kota dewa. Tentu saja, ada beberapa jenderal dan pangeran militer yang ingin menjilat mereka. Ketika mereka mendengar bahwa mereka dalam masalah, para jenderal dan pangeran militer ini sangat ingin segera mengirimkan pasukannya untuk melindungi mereka. Rumah Pangeran. Seorang penjaga berlari masuk dan berkata, "Yang Mulia, Tuan Mo Wensen telah mengundang Anda pergi ke istana Pangeran Rong untuk membahas masalah. Dia meminta saya datang untuk membahas masalah." Siapa dia? Apakah menurutnya dia adalah dia? Kaisar Suci. Saya dari Kerajaan Suci Pusat. Pangeran, bagaimana saya bisa mengizinkan dia mengirim saya? Yang Mulia Pangeran meraung, sekarang para dewa hampir berada dalam kekacauan. Para menteri yang mati ingin mencari tahu kebenarannya, dan para menteri yang masih hidup terus mengajukan petisi kepada Kerajaan Suci untuk mengirim pasukan untuk perlindungan. Dia adalah. Kamu pikir aku tidak cukup sibuk, kan? Jika kamu tidak ingin pergi, suruh dia keluar dan tinggalkan aku sendirian. Sang pangeran meraung. Rumah buruk, di dalam aliansi pedang. Bagaimana situasinya? Lin Bai bertanya dengan lembut sambil berjalan di antara menara aliansi pedang. Hampir sampai. Menurut Lord Yedi, lebih dari 100 menteri telah terbunuh, kata Bai He dengan suara rendah. Tidak cukup. Lanjutkan. Lin Bai berkata dengan lembut, dan kali ini, aku ingin menakut-nakuti pangeran dan pangeran ke-17, agar saudara-saudara bisa berhati-hati. Itu cukup untuk menakuti mereka, tetapi mereka tidak bisa dibunuh. Bai He mengerutkan kening dan bertanya. Karena Tuan Yedi tahu bahwa dia tidak dapat dibunuh, jadi mengapa dia masih? Lin Bai terkekeh dan berkata, bagaimanapun, itu adalah putra mahkota dan pangeran ke-17 yang berkuasa sekarang. Hanya ketika nyawa mereka terancam, fondasi ibu kota dewa dapat diguncang. Selain itu, saya biarkan apakah Anda berhasil menipu beberapa kroni di istana Pangeran Rong. Bai He berkata, berhasil. Lin Bai berkata, bagus sekali, biarlah Yi Ersan menjadi kroni-kroni di sekitar Pangeran Rong, agar mereka berhasil ditipu olehmu. Silakan ikuti tindakan kalian bersama-sama. Setelah memasuki Istana Pangeran dan Istana Pangeran ke-17, biarkan saudara-saudara segera mengungsi dan tinggalkan orang-orang ini. Dimengerti. Maka saya akan segera membuat pengaturan. Bai He mundur sebagai tanggapan. Turun. Malam itu, ratusan tentara berbaju hitam menyerang Istana Pangeran dan Istana Pangeran ke-17. Tapi untungnya, ada banyak ahli di Istana Pangeran dan Istana Pangeran ke-17, dan mereka memblokir semua pria berbaju hitam yang mengganggu. Namun meski begitu, orang-orang berbaju hitam ini sepertinya bertekad untuk mati. Meskipun orang-orang di Istana Pangeran dan Istana Pangeran ke-17 berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka tetap melukai putra mahkota dan Pangeran ke-17. Apalagi ketika mereka menangkap beberapa pria berbaju hitam, dan mereka mengaku sebagai orang-orang dari Istana Pangeran Rong. Di Istana Pangeran ke-17, Pangeran ke-17 duduk di kursi dengan luka serius. Melihat selusin pria berbaju hitam yang tertangkap di depannya, dia langsung berkata dengan suara dingin, katakan padaku. Siapa kamu? Pangeran ke-17, kami dari Istana Pangeran Rong. Kami menerima perintah rahasia dari pangeran untuk membunuh seseorang. Tapi kami tidak menyangka itu adalah Pangeran ke-17. Yang Mulia, pasti ada kesalahpahaman dalam ini. Para gangster ini pria berpakaian itu juga buru-buru menjelaskan. Faktanya, ketika mereka sampai di Yamen rumah Pangeran ke-17, mereka merasa telah ditipu, namun saat itu mereka sudah bertarung dengan para penjaga di rumah Pangeran ke-17, dan mereka tidak bisa mundur sejenak. Ketika mereka sadar kembali, mereka menemukan bahwa pria berkulit hitam yang datang bersama mereka telah lama menghilang, dan mereka sudah dikelilingi oleh penjaga Pangeran ke-17. Pangeran Rong. Pangeran ke-17 menggeram dengan gigi terkatup. Bab 3572 bunuh. Beberapa hari yang lalu, Lin Bai meminta Yi Ersan pergi ke Istana Pangeran Rong untuk memilih beberapa orang kepercayaan yang mudah tersihir, hanya untuk mempersiapkan pembunuhan Pangeran ke-17 dan Putra Mahkota.
Setelah Pangeran ke-17 mengetahui tentang rakyat Pangeran Rong, Yang Mulia juga menangkap beberapa pria berbaju hitam. Setelah disiksa oleh Istana Pangeran, mereka mengungkapkan bahwa mereka adalah prajurit dari Istana Pangeran Rong. Pada saat ini, wajah Putra Mahkota menjadi gelap. Bahkan Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 curiga bahwa pria berbaju hitam yang datang ketika Su Jin dieksekusi di panggung pembunuh naga setengah tahun lalu adalah diatur oleh Pangeran Rong. Beberapa menteri terbunuh berturut-turut, menyebabkan keributan dan para menteri di ibu kota dewa juga panik. Apalagi setelah Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 dikabarkan telah dibunuh, seluruh kota dewa segera meledak. Apa? Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 diserang tadi malam. Kelompok pencuri ini sungguh berani. Mereka benar-benar berani membunuh Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17. Pasukan di kota Tuhan, dan mereka sudah siap. Kalau tidak, dia tidak akan seberani itu. Itu pasti sudah direncanakan sejak lama. Ketika para menteri itu terbunuh, mereka memiliki sebatang bambu di sebelah mereka, dengan bukti kejahatan mereka tertulis di atasnya. Serius, jika bukan karena kekuatan ini ambil tindakan, kami tidak tahu para menteri ini sebenarnya melakukan begitu banyak hal yang tidak bermoral. Saudaraku, kamu terlalu naif. Sendu adalah seperti tong pewarna besar. Berapa banyak orang yang melompat ke dalamnya yang kamu lihat keluar tanpa bekas pewarna? Beri warna. Jika sanksi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hukum besi Kerajaan Suci Pusat, hampir 90% menteri di pengadilan ini akan dieksekusi. Jalanan Sendu sangat ramai, dan jalanan serta gang sangat ramai. Semuanya membahas berita bahwa menteri dibunuh baru-baru ini. Saat kota dewa menjadi semakin hidup, hari eksekusi Wen Jia semakin dekat dari hari ke hari. Saat fajar 5 hari kemudian, arus besar orang di jalan-jalan kota dewa menuju ke satu arah seperti peziarah, dan arah ini adalah anjungan pembunuh naga rumah Fengbo. Hari ini adalah hari untuk mengeksekusi Wen Jia. Alun-alun di depan platform pembantaian naga sudah dipenuhi oleh para pejuang. Mereka datang bukan untuk Wen Jia, tetapi untuk orang-orang besar yang mengawasi pembunuhan. Itu datang, itu datang. Semburan suara datang dari kerumunan. Semua orang mendongak dan melihat sekelompok sosok berjalan keluar dari kantor pemerintah di belakang platform pembantaian naga. 4 Pangeran Agung, Raja Naga, Raja Phoenix, 18 Pangeran Militer Kelas 1, Kepala Divisi Zanlong, Kepala Divisi Pedang Gantung, Yang Mulia Putra Mahkota, Pangeran ke-17, dan Mo Wensen. Saya melihatnya. Berjalan keluar dari kantor pemerintah. Sosok yang keluar sedang duduk tegak di belakang meja di belakang platform pembunuh naga, dan semuanya tampak tenang dan tidak tersenyum. Ya Tuhan, sebenarnya aku bisa melihat begitu banyak nama besar di hari yang sama. Sulit dipercaya. Banyak orang berseru serempak. Hah? Siapa itu? Beraninya kamu berjalan di depan 4 pangeran. Berbicara secara logis, sekarang Kaisar Suci sedang mengasingkan diri, orang yang paling berkuasa di ibu kota dewa tidak lain adalah 4 pangeran, yang juga merupakan bangsawan kerajaan, dan mereka harus berada di garis depan. Ya, tapi kemudian semua orang melihat seorang pria paruh baya berpakaian hitam, tersenyum dan dengan bangga berjalan di depan keempat pangeran. Dia jelas-jelas adalah Mo Wensen. Dan setelah duduk, Mo Wensen juga duduk di tengah. Di antara 18 pangeran militer kelas 1, secara mengejutkan terdapat pedang besi Hou, Wu De Hou, Tianwei Hou, Blood Moon Hou, Yu Hou, Qiao Hou dan seterusnya. Setelah tokoh-tokoh penting ini duduk, mereka semua tampak mengobrol dan tertawa. Hanya Yang Mulia, Pangeran ke-17, dan keempat pangeran yang terdiam di antara mereka. Dan Mo Wensen sedang duduk di tengah dengan senyuman di wajahnya, dia merasa mata semua orang terfokus padanya, dan dia merasa sangat bangga dan bahagia di dalam hatinya. Waktu berlalu dan hari sudah hampir tengah hari. Mo Wensen melirik ke langit saat ini, segera berdiri, dan berbicara dengan suara keras, seolah dia ingin suaranya didengar oleh semua orang, aku Mo Wensen, atas perintah Kaisar Suci, membunuh lebih dari 20 tahun yang lalu hari ini. Wen Jia, sisa dari Taoshan, meminta semua pejuang Sendu untuk memberikan kesaksian, dan juga memperingatkan Anda agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Ayo, bawa seseorang untuk melakukan kejahatan. Teriak Mo Wensen. Kecelakaan. Terdengar suara rantai menyeret lantai. Semua orang mencari suara itu dan melihat seorang pemuda berlumuran tanah, matanya tak bernyawa dan tubuhnya dipenuhi bekas luka, digiring ke platform pembantaian naga dan berlutut di peron. Wen Jia sangat asing bagi banyak pejuang di Sendu. Bagaimanapun, perbuatan 18 Dewa Taoshan saat itu telah diam-diam dihapus oleh Kerajaan Suci Pusat. Banyak orang hampir melupakan 18 Dewa Taoshan, apalagi milik mereka. Keturunan.
Mo Wensen memandang Wen Jia yang sedang berlutut di atas panggung sambil mencibir. Senyuman bangga muncul di bibirnya. Dia melirik ke seluruh tempat dan merasa sedikit bangga saat melihat penjaga dan penjaga rahasia yang dia atur di alun-alun. Di alun-alun hari ini, ada lebih dari 1.000 penjaga alam aspirasi dan lebih dari 500 penjaga rahasia, dan mereka semua berada di alam aspirasi tingkat ke-5 atau ke-6 atau lebih tinggi. Selain itu, ada 18 orang yang ditempatkan di rumah Feng Bo. Tentara datang di bawah komando penguasa militer kelas 1, Lin Bai. Selama kamu berani datang ke rumah Feng Bo hari ini, kamu tidak akan pernah melarikan diri. Mo Wensen tersenyum bangga di dalam hatinya. Selanjutnya, eksekusi tidak segera dimulai, sebaliknya, setelah Wen Jia berlutut di platform pembunuh naga, seluruh alun-alun menjadi tenang. Setengah jam kemudian, banyak prajurit yang bergumam dengan ekspresi aneh, "Hah? Kenapa belum dimulai? Tunggu apa lagi? Ya, apakah seorang tahanan akan segera dieksekusi? Begitukah tintanya? Cepat dan mulai." Kerumunan mulai gelisah. Adapun Mo Wensen, yang duduk di posisi tinggi, ekspresinya tiba-tiba mengeras, dan matanya bergerak seolah dia sedang bingung. Menurut tebakan Mo Wensen, Lin Bai dan yang lainnya seharusnya mengambil tindakan saat Wen Jia diantar ke platform pembunuh naga. Tetapi mengapa setengah jam kemudian tidak ada gerakan? Apakah Lin Bai dan Fu Qingxuang benar-benar menyerah pada Wen Jia? Mo Wensen, tampaknya situasi yang Anda duga belum terjadi. Pangeran Rong tertawa menghina saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, Mo Wensen menggunakan bulu ayam sebagai anak panah, yang telah membuat Pangeran Rong sangat tidak puas. Jika Lin Bai tidak tertangkap sekalipun, amarah Pangeran Yirong mungkin akan membuat Mo Wensen terlihat baik. Mata Mo Wensen menjadi gelap, dan dia segera berdiri dan berteriak, "Waktunya telah tiba, pendekar pedang dan tangan kapak sudah siap." Pendekar pedang berjalan ke platform pembunuh naga, berdiri di samping Wen Jia, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat pada platform tinggi, lalu memegang pedang dan tangan kapak di tangannya. Seperti pedang lebar itu memancarkan cahaya dingin yang menakjubkan di bawah sinar matahari. "Penggal." Mo Wensen mengertakkan gigi dan memberi perintah. Tangan kapak itu mengayunkan pedangnya dan menghantamkannya dengan keras ke kepala Wen Jia. Pada saat ini, seberkas energi pedang menerobos langit, dan mengenai pedang pendekar pedang dari jarak beberapa ribu meter. Terdengar ledakan keras, pedang itu hancur, dan pendekar pedang itu juga terinternalisasi oleh energi pedang ini. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya menyebabkan dia mundur beberapa langkah. "Kami datang." Mo Wensen tampak sangat gembira. Bab 3573 Lin Bai, ayo tangkap dia tanpa ragu-ragu. Kapan? Dengan suara yang tajam, pedang di tangan Daoxu hancur berkeping-keping oleh energi pedang. Kekuatan besar juga mengguncang Daoxu mundur beberapa langkah. Saat dia membuka telapak tangannya, dia melihat telapak tangannya sudah berlumuran darah dari keterkejutannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Dia mendongak kaget. Feng Bo Fu Cheng segera meraung, "Siapa yang berani mengganggu bidang hukum?" Saat Feng Bo Fu Cheng meraung, seluruh kerumunan yang tenang meledak seketika, dan banyak orang berseru, "Seseorang merampok bidang hukum. Siapa itu? Berani sekali. Datang untuk merampok tempat eksekusi di depan semua orang penting di kota Tuhan." Semua orang saling memandang, dan seruan mereka bergema di langit dan bumi. "Saya di sini karena dua alasan. Satu untuk menyelamatkan Wen Jia, dan dua lainnya untuk membersihkan rumah." Sebuah suara terdengar, dan jelas bahwa orang yang berbicara tidak terlalu tua. Di antara kerumunan di depan platform pembantaian naga, sebuah lorong tiba-tiba terbuka, menampakkan sesosok tubuh. Mo Wensen segera melihat dengan penuh perhatian, ketika dia melihat orang ini, ada fanatisme di matanya dan senyum haus darah di bibirnya. Perdana Menteri Rumah Feng Bo tidak tahu apa niat Mo Wensen memenggal kepala Wen Jia hari ini, jadi ketika dia melihat Lin Bai dan yang lainnya membuat keributan, dia sangat tidak senang dan berteriak, "Hanya kamu yang berani datang untuk merampok bidang hukum. Seorang pria, tolong beritahu saya nama Anda." Pria muda ini tersenyum sedikit, berjalan ke depan, dan berkata dengan keras, "Saya Lin Bai, putra Lin Duo, kepala 18 abadi di Taoshan di masa lalu." Apa yang terjadi sekarang? Lin Bai tidak berniat untuk terus menyembunyikan identitasnya. Sebaliknya, setelah hari ini, seluruh dunia akan mengetahui identitas Lin Bai. Ketika Pangeran Rong mendengar Lin Bai mengumumkan rumahnya, dia sangat terkejut hingga dia berdiri dari kursinya. Pangeran Rong selalu mengira Mo Wensen sedang menipu dan menggodanya, sehingga Pangeran Rong merasa keberadaan Lin Bai sengaja dijebak oleh Mo Wensen. Namun kini Pangeran Rong kaget saat mendengar Lin Bai mengakui identitasnya.
Dia ternyata adalah putra Lin Duo. Tai Jianhou menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Adapun Tian Weihou, Sui Weihou, Yu Hou dan lainnya, ekspresi mereka jelek. Mereka saling memandang dan mau tidak mau membuat keputusan, karena beberapa hari yang lalu, Lin Bai memberi mereka perintah dan meminta mereka untuk bertindak sesuai pesanan. Putra Lin Duo. Apakah dia Lin Duo lebih dari 20 tahun yang lalu? Ya Tuhan, putra dari penggarap pedang yang menentang surga itu. Siapakah Lin Duo? Apakah dia terkenal? Mengapa saya tidak di ibu kota para dewa? Pernahkah kamu mendengarnya? Ada banyak kebisingan di kerumunan. Kerumunan di alun-alun di depan anjungan pembunuh naga memberi jalan bagi Lin Bai. Lin Bai mengangkat langkahnya dan berjalan menuju anjungan pembunuh naga. Di platform pembunuh naga, Wen Jia sedang berlutut di tanah. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia hanya bisa berteriak dengan sedih, "Saudara Lin Bai. Maafkan aku." Lin Bai berjalan menuju platform pembunuh naga selangkah demi selangkah dan terkekeh, Wen Jia, tidak perlu meminta maaf. Setiap orang akan melakukan kesalahan ketika mereka masih muda dan sembrono. Untungnya, Anda memiliki beberapa paman dan paman yang baik. Ketika Anda melakukan kesalahan, mereka akan berdiri dan membereskan kekacauan ini untukmu. Tangkap dia. Mo Wensen melihat Lin Bai muncul saat ini, dia langsung tersenyum gembira. Dengan lambaian lengan bajunya, para prajurit alam aspirasi yang sedang menyergap di sekitar platform pembantaian naga melompat keluar dan mengepung Lin Bai. Saat ratusan prajurit aspiring rilem ini mengepung Lin Bai tidak panik sama sekali, melainkan tersenyum. Pergi. Ratusan prajurit ini bergegas menuju Lin Bai. Tetapi pada saat ini, cahaya putih besar tiba-tiba muncul di tubuh Lin Bai, melintas melewati ratusan prajurit dan menewaskan lebih dari 50 orang dalam sekejap, sementara orang-orang yang tersisa terbunuh. Meskipun dia melarikan diri, dia terluka parah. Formasi ilahi langit putih. Sun Zizang. Ekspresi Mo Wensen memadat, dan dia mengenali susunan yang muncul dari tubuh Lin Bai. Feng Bo Fu Fu Cheng meraung, siapa yang mencari kematian lagi? Oh. Di sebelah Lin Bai, seorang pria paruh baya dengan senyum lucu muncul. Dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada platform eksekusi, Sun Zizang dari Taoshan, saya telah bertemu kalian semua. Sun Zizang berdiri di samping Lin Bai dan berbisik pelan. Berbisik, jangan terobsesi dengan pertempuran. Kami tidak memiliki banyak orang di sini. Selesaikan secepat mungkin dan pergi secepat mungkin. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dengan wajah tanpa ekspresi, dan meledak kekuatan pedang yang mengerikan menyebar. Saat berikutnya, dua pedang terbang keluar dari tubuh Lin Bai, dan Lin Bai terbang dan bergegas ke platform pembantaian naga. Ayo pergi. Saudaraku, aku akan mengantarmu pulang. Setelah Lin Bai bergegas ke platform pembunuh naga, dia menebas dengan pedangnya, menghancurkan belenggu di tubuh Wen Jia, dan mengangkat Wen Jia dari tanah. Wen Jia memandang Lin Bai dengan mata berkaca-kaca, wajahnya penuh penyesalan, dan matanya penuh air mata. Lin Bai mendukung Wen Jia dengan satu tangan dan berjalan menuju platform pembantaian naga. Sekarang kita sudah di sini, tidak mudah untuk pergi. Pangeran Rong meraung dan melambaikan lengan bajunya. Ribuan orang kuat menyerbu dari segala arah, termasuk awan di atap, untuk menyerang anjungan pembunuh naga. Daerah sekitarnya penuh dengan orang. Lin Bai mendongak dan melihat sosok-sosok ini berdiri di udara, dengan kobaran api muncul dari tubuh mereka, semuanya luar biasa. Semuanya berada dalam alam aspirasi. Dan yang terlemah adalah mereka yang berada di alam aspirasi tingkat ketiga atau keempat. Jumlah orangnya sangat banyak, setidaknya 5 hingga 6 ribu. Ya Tuhan! Apakah ini penyergapan yang telah dipersiapkan sejak lama? Apakah mereka sudah tahu bahwa seseorang akan merampok tempat eksekusi jika Wen Jia dipenggal hari ini? Saya khawatir ini adalah umpan. Pantas saja banyak sekali tokoh besar di kota Dewata. Kalau mau mengawasi pemenggalan, sepertinya ingin memancing ular itu keluar dari lubangnya. Saat ini, para pendekar di alun-alun depan platform pembantaian naga juga memahami bahwa pemenggalan kepala Wen Jia ini adalah pertunjukan yang dilakukan oleh orang-orang besar ini, dan tujuannya adalah untuk memancing Lin Bai keluar. Mo Wensen tertawa terbahak-bahak saat ini, hahaha, Lin Bai, kamu tidak menyangka, aku sudah menyiapkan jaring untukmu. Selama kamu berani muncul, kamu tidak akan pernah kembali. Tak kusangka. Lin Bai memandang ke langit yang penuh dengan pria kuat yang berdiri dengan bangga, dan senyum masam muncul di sudut mulutnya. Wen Jia berkata dengan lemah, maaf, saudara Lin Bai, saya telah menimbulkan masalah bagi Anda, tolong biarkan saya pergi dan pergi. Lin Bai menghibur Wen Jia, dan segera tersenyum pada Mo Wensen dan berkata, saya tidak melakukannya harapkan.
Kerajaan Suci Pusat, apakah kamu begitu meremehkanku? Atur saja beberapa orang seperti itu. Apakah kamu ingin menangkapku, Lin Bai, yang hanya ribuan prajurit di alam aspirasional? Mo Wensen mencibir, kamu masih terlalu muda, bahkan jika ribuan prajurit di alam aspirasional ini tidak dapat menghentikanmu, tetapi ada 4 pangeran, Master Naga, Master Phoenix, dan 18 penguasa militer kelas 1 di sini, tetapi mereka semua berada di alam kuasi Dao. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menerobos dan meninggalkan platform pembantaian naga, Anda masih bisa berada di sana sebelum platform pembantaian naga. Di luar, 18 penguasa militer kelas 1 telah mengerahkan puluhan juta pasukan, bersembunyi di jalanan dan gang. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Sekarang, apakah kamu masih ingin melawan? Lin Bai, silakan tangkap dia. Mo Wensen memandang Lin Bai sambil mencibir. Saya tidak pernah bisa ditangkap dengan mudah. Kalau tidak, saya tidak akan berjalan jauh dari perbatasan semua negara ke ibu kota Tuhan. Lin Bai terkekeh dan berkata, jangan tanya paman Tuhan apakah kamu telah mengatur pertempuran besar hari ini. Ketika aku tiba, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar dapat menangkapku. Lin Bai mencibir dan berteriak, di mana aliansi pedang? Bab 3574 di mana aliansi pedang? Di mana aliansi pedang? Teriak Lin Bai. Di alun-alun di depan platform pembantaian naga, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengangkat jubah mereka, memperlihatkan pakaian hitam mereka, dan menjawab satu demi satu, orang-orang bela diri dari aliansi pedang, beri penghormatan kepada Kaisar Malam. Orang-orang bela diri dari aliansi pedang, beri penghormatan kepada Kaisar Malam. Dari aliansi pedang, beri penghormatan kepada Kaisar Malam. Orang-orang bela diri dari aliansi pedang, beri penghormatan kepada Kaisar Malam. Teriakan menyebar ke seluruh langit. Kamu adalah Kaisar Malam dari aliansi pedang. Aliansi pedang yang telah membunuh para menteri di ibu kota dewa akhir-akhir ini adalah kekuatanmu. Yang Mulia Putra Mahkota meraung marah pada saat ini, memutar matanya. Orang yang membunuh menteri adalah seorang pejuang bernama Jian Meng. Berita ini telah diblokir oleh Kerajaan Suci Pusat. Kemudian, Yang Mulia Pangeran mengetahui bahwa ada kekuatan yang disebut aliansi pedang di rumah buruk. Namun, setelah mengirim orang untuk menyelidiki, mereka menemukan bahwa aliansi pedang sangat lemah dan sepertinya bukan eksistensi yang seperti itu. Bisa melawan Kerajaan Suci Pusat. Yang Mulia Putra Mahkota menduga seseorang mungkin ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Belakangan, diketahui bahwa orang-orang Pangeran Rong berbaur dengan aliansi pedang. Baik Putra Mahkota maupun Pangeran ke-17 merasa bahwa Pangeran Rong ingin menggunakan pedang orang jahat itu untuk membunuh mereka. Tapi sekarang setelah dia mendengar aliansi pedang memanggil Kaisar Malam Lin Bai, Yang Mulia Putra Mahkota juga mengerti bahwa ini adalah aliansi pedang rumah jahat. Aliansi pedang. Dikabarkan bahwa kekuatan yang membunuh para menteri akhir-akhir ini adalah aliansi pedang. Meskipun berita ini telah diblokir oleh Kerajaan Suci, beberapa telah menyebar, tapi aku tidak menyangka bahwa aliansi pedang benar-benar ada. Lihat ini. Para prajurit aliansi pedang tampaknya tidak lemah. Ribuan dari mereka semua memiliki tingkat budidaya di atas alam aspirasi. Ribuan pria berbaju hitam terbang keluar, melindungi Lin Bai di antara mereka, menonton semua orang di sekitar mereka dengan mata penuh semangat. Sesosok berdiri dengan bangga di udara. Ya Kaisar. Tidak, Lin Bai, dalam beberapa hari terakhir, para menteri di ibu kota dewa sering terbunuh. Apakah karena aliansi pedangmu? Yang Mulia Putra Mahkota berkata dengan dingin. Itu benar, tetapi semua orang yang dibunuh oleh aliansi pedang kita pantas mati. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Putra Mahkota telah melihat potongan bambu yang ditinggalkan oleh aliansi pedang sebagai bukti kejahatannya. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Bahkan jika mereka pantas mati, Anda tidak perlu melampaui batas mereka. Anda menghasut para pejuang aliansi pedang dan merugikan para menteri. Anda telah melanggar hukum besi dan harus dijatuhi hukuman mati. Yang Mulia Putra Mahkota tampak serius. Dia secara alami melihat potongan bambu itu, dan bahkan dia telah membacanya. Saya merasa beberapa menteri pantas mati. Kejahatan mematikan. Saya punya begitu banyak kejahatan besar sehingga saya bahkan tidak ingin menghitungnya. Apa bedanya jika ada satu lebih atau kurang? Yang Mulia, lihatlah mata Pangeran Rong dan Mo Wensen. Mereka terlihat sepertinya mereka akan membunuhku setelah mereka menangkapku. Apakah kamu ingin memberiku cara untuk bertahan hidup? Lin Bai tertawa, tidak mengindahkan kata-kata sang pangeran sama sekali. Wajah pangeran menjadi dingin.
Dia memandang prajurit aliansi pedang yang melindungi Lin Bai dan berkata dengan dingin, prajurit aliansi pedang, Lin Bai adalah orang yang melakukan kejahatan paling keji dalam masalah ini. Anda telah mendengarkan fitnah. Selama kamu meletakkan senjatamu sekarang dan menyerah kepada kerajaan suci. Aku dapat menjamin bahwa kamu aman dan sehat. Jika kamu bersikeras melawan, kamu akan mati. Setelah pangeran selesai berbicara, semua prajurit aliansi pedang berbalik telinga yang tuli dan sepertinya tidak ada niat untuk memperhatikan perkataan sang pangeran. Lebih tepatnya mereka tidak mendengar perkataan sang pangeran sama sekali. Lin Bai terkekeh dan berkata, prajurit aliansi pedang, Anda mendengar apa yang dikatakan pangeran. Jika ada di antara Anda yang ingin menyerah kepada kerajaan suci, saya tidak akan pernah menyalahkan Anda. Ini adalah hak Anda untuk memilih. Kami akan mengikuti Kaisar Malam menuju kematian. Para prajurit aliansi pedang berteriak serempak. Pemberontakan. Yang Mulia Putra Mahkota meraung marah. Lin Bai menoleh ke belakang dan tersenyum provokatif kepada sang pangeran. Dia segera mendukung Wen Jia dan berjalan menuruni panggung pembunuh naga, ayo pergi. Pangeran meraung, Mo Wensen, tunggu apa lagi? Tangkap Lin Bai. Mo Wensen buru-buru berkata. Teriak, tangkap dia. Desir, desir, desir. Prajurit alam aspirasi yang berdiri dengan bangga di udara menukik ke bawah seperti tetesan air hujan dan menyerang Lin Bai. Lin Bai mendukung Wen Jia dan berjalan ke depan, sepertinya tidak memperhatikan para prajurit yang bangkit. Saat kelompok prajurit alam aspirasi ini bergegas turun, para prajurit aliansi pedang bergegas maju dengan mata tajam dan bertarung dengan mereka. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di sekitar alun-alun platform pembantaian naga. Sejumlah besar kekuatan bertabrakan, dan para prajurit alam aspirasi bertarung bersama dengan sengit. Di udara, hujan darah turun, dan bau menyengat menyebar ke seluruh rumah Feng Bo. Lin Bai tampak tenang, mengambil alih Wen Jia, dan berjalan keluar dari platform pembantaian naga. Sepanjang jalan, Lin Bai tidak berniat mengambil tindakan. Hentikan Lin Bai! Hentikan Lin Bai! Mo Wensen berdiri di platform eksekusi dan berteriak dengan cemas. Tangkap dia, tangkap dia! Pangeran Rong juga meraung. Namun, orang-orang kuat yang diatur oleh Mo Wensen tidak bisa mendekat satu langkah pun ke Lin Bai. Setiap kali seseorang mendekat, prajurit aliansi pedang akan bergegas maju dengan putus asa untuk menyeret orang-orang kuat ini pergi ke Lin Bai dan membiarkan Lin Bai pergi. Sialan! Sialan! Mo Wensen meraung marah, lalu dia mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Naga di sampingnya, dan segera berkata, Tuan Naga Tuan, Lin Bai ini awalnya adalah seorang prajurit dari Istana Kerinduanmu, tapi sekarang dia telah berdosa pada Tao Tian, bukankah Long Ting harus mengambil tindakan untuk menaklukkannya? Raja Naga mengerutkan bibirnya dan berkata, ada banyak murid Long Ting, dan aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang memberontak. Aku akan menangkap mereka satu per satu. Saya tidak tahu berapa lama untuk menangkapnya. Mo Wensen mengertakkan gigi, mengeluarkan perintah suci dari tas penyimpanannya, dan berkata dengan dingin, Tuan Naga, perintah suci Kaisar Suci adalah di sini, tolong ambil tindakan untuk menangkap Lin Bai. Melihat perintah suci, meskipun Raja Naga tidak ingin mengambil tindakan, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas pelan dan melihat punggung Lin Bai yang menahan Wen Jia darinya. Suatu ketika, Raja Naga sangat menghargai Lin Bai, dan bahkan untuk sesaat dia ingin Lin Bai mengambil alih posisi Raja Naga. Tapi sekarang, aku tidak menyangka akan menghadapi Lin Bai dengan pedang. Hei! Saya mematuhi perintah. Raja Naga memberi hormat kepada perintah suci, segera menghentakkan kakinya, dan bergegas keluar. Budidaya alam kuasi Dao menyebar antara langit dan bumi, menyapu seluruh tempat seperti gunung menghancurkan puncak gunung. Semua prajurit di sekitar platform pembantaian naga terkejut. Alam kuasi Dao telah mengambil tindakan. Dan itu adalah Tuan Naga. Beberapa orang berseru. Ada perbedaan yang sangat besar antara Raja Naga dan prajurit alam kuasi Dao biasa. Seorang prajurit yang dapat mencapai posisi Raja Naga harus menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam kuasi Dao. Raja Naga berjalan menuju Lin Bai, meraih punggung Lin Bai dengan kelima jarinya, dan hendak meraih tubuh Lin Bai dari udara. Lin Bai sepertinya merasakan kekuatan alam kuasi Dao menyapu seluruh tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, menatap mata Raja Naga, dan segera tersenyum. Lin Bai, aman untuk berbalik. Lord Long berkata kepada Lin Bai dengan serius. Tuan Naga, apakah menurutmu aku masih bisa kembali? Saat aku melihat ke belakang sekarang, yang menantiku bukanlah pantai, tapi neraka tak terbatas, tapi wajan minyak gunung pisau. Lin Bai tertawa sedih. Pada saat ini, sosok muncul di belakang Lin Bai dan meninju Raja Naga, menghancurkan kekuatan yang menahan Lin Bai. Dong Dian.
Apa yang kamu lakukan? Raja Naga berteriak kaget. Orang yang baru saja mengambil tindakan untuk melindungi Lin Bai dan menghancurkan kekuatan Raja Naga tiba-tiba adalah Dong Dian, wakil kepala istana-istana Longtingyang. Dong Dian terlihat tidak berdaya, dengan kemarahan tersembunyi di matanya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Naga, aku tidak punya pilihan selain melindungi Lin Bai hari ini. Bab 3575 kamu kalah. Dong Dian. Pangeran Rong membuka matanya dengan marah dan meraung. Dong Dian mendengar auman Pangeran Rong, dan dia juga memahami bahwa setelah hari ini, dia mungkin berdiri di seberang kerajaan suci pusat, dan semua ketenaran dan kekayaannya di ibu kota dewa akan hilang hari ini. Setelah hari ini, Dong Dian tidak lagi menjadi ahli alam kuasi Dao yang disegani, lebih rendah dari 1 orang dan di atas 10.000 orang di tanah suci pusat. Setelah hari ini, dia tidak lagi menjadi wakil kepala istana-istana Longtingyang. Setelah hari ini, jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, saya khawatir dia harus pergi jauh dan tetap anonim di tahun-tahun mendatang. Tapi ini semua adalah pertanyaan yang dipikirkan Dong Dian sebelum dia datang, tapi dia tidak punya pilihan lain, datang dan menjadi hakim pengejaran kerajaan suci pusat, atau dia tidak datang dan segera dikuras budidayanya oleh Lin Bai. Jelas sekali, Dong Dian masih tidak mau melepaskan hasil kerja keras yang telah diperolehnya selama ratusan tahun, jadi dia memilih untuk datang ke sini dan mencobanya. Yah, karena kamu berdiri di sisi berlawanan dari kerajaan suci hari ini, kamu harusnya tahu apa yang akan kamu hadapi. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah ilmu pedangmu telah meningkat selama bertahun-tahun. Raja Naga mengungkapkan. Sambil mencibir, sang badai melonjak dan meledakkan rambut dan pakaian Raja Naga, membuat Raja Naga merasa seperti dewa yang turun ke bumi. Wajah Dong Dian serius, dan pedang tajam muncul di tangannya, dan niat pedang itu melambung ke langit. Dalam sekejap, Raja Naga dan Dong Dian bertabrakan di udara, dan kekuatan besar mengguncang seluruh langit. Dong Dian menghentikan Master Naga, dan Lin Bai dengan cepat berjalan menuju bagian luar platform pembantaian naga. Zanlong Si. Pangeran Rong segera berteriak, terlepas dari perintah Mo Wensen. Kepala divisi pembantaian naga memusatkan pandangannya dan bergegas menuju Lin Bai saat suara Pangeran Rong turun. Pada saat yang sama, Pangeran Rong berteriak dengan dingin, divisi Xuanjian. Markis Pedang Besi, Markis Wude, Tuan Feng, tolong ganggu saya. Kepala divisi Xuanjian tersenyum dan melangkah keluar dengan kekuatan mengerikan dari alam kuasi Dao. Menyebar. Setelah menerima perintah tersebut, Tai Jianhou dan Wude Hou segera mengambil tindakan dengan berani. Langkah Phoenix Master sedikit terlambat, tapi sosok cantik itu lewat, tapi juga menarik perhatian. Pada saat pemimpin divisi pembunuh naga bergegas menuju punggung Lin Bai, sebuah sosok tiba-tiba menghentikan pemimpin divisi pembunuh naga. Siapa itu? Kepala divisi pembunuh naga bertanya dengan dingin. Momoyama. Feng Lingzi. Seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Tao dan janggut kambing berkata sambil terkekeh, mengibaskan debu di tangannya, dengan senyum ramah di wajahnya, seolah-olah dia adalah ahli di dunia ini. Sisa-sisa Tao Shan. Zanlong Si melihat dengan dingin. Dia menoleh ke belakang dan melihat orang-orang kuat menghalangi jalan di depan Tie Jianhou, Wude Hou dan Feng Zhu. Lama tidak bertemu, Tuan Tie Jian, saya Su Yanhua dari Tao Shan. Seorang pria dengan lengan patah menghentikan Tie Jianhou dan berkata dengan tenang. Tuan Phoenix, diamlah. Seorang sarjana muncul di depan Tuan Phoenix. Momoyama. Baimu. Mata Phoenix Master berkilat. Wu Dehou memandang biksu yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Biksu, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan ini? Wu Dehou bertanya dengan dingin. Amitabha, mengapa kamu sibuk di sini? Biksu Jiu Feng melantunkan nama Buddha dan berkata dengan lembut. Dalam sekejap, Baimu menghentikan Guru Phoenix, Su Yanhua menghentikan Markis Pedang Besi, Biksu Jiu Feng menghentikan Wu Dehou, Feng Lingzi menghentikan Kepala Divisi Pembantaian Naga, dan Sun Zizang, yang baru saja mengambil tindakan, menghentikan Kepala Divisi Pembantaian Naga. Divisi. Pangeran Rong dan Mo Wensen melihat bahwa semua orang yang mengejar Lin Bai telah dihentikan, dan mereka segera mengutuk secara diam-diam. Mencari kematian. Mo Wensen meraung. Saat dia melihat semua orang dihalangi untuk mengejarnya, dia mengambil langkah maju dan langsung menuju Lin Bai. Saat Mo Wensen terbang, kekuatan pedang yang tak tertandingi jatuh seperti menghancurkan langit dan bumi, membuat Mo Wensen terbang dalam keadaan malu. Setelah mendarat, Mo Wensen mendongak dengan kemarahan di wajahnya, dan melihat seorang pembudidaya pedang jatuh di udara, seolah-olah dia abadi, dan berkata dengan suara dingin, Tao Shan. Fu Qingxuang. Pada saat pedang energi menghantam pedang, Mo Wensen tahu Fu Qingxuang lah yang mengambil tindakan.
Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkan Mo Wensen dengan satu pedang, dan Fu Qingxuang adalah salah satunya. Mo Wensen berkata dengan wajah dingin, Fu Qingxuang, kamu kalah. Pertempuran belum berakhir, bagaimana kita bisa mengatakan pemenangnya? Fu Qingxuang berkata dengan tenang. Menarik jaring, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Mo Wensen berkata sambil tersenyum sinis. Fu Qingxuang tampak dingin, seolah dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun kepada Mo Wensen. Mo Wensen tidak ingin mengambil tindakan saat ini. Dia berbalik, kembali ke platform pembunuhan, duduk dengan tenang, dan terkekeh, Fu Qingxuang, bukankah kamu sangat penasaran mengapa aku tidak ingin melawanmu? Karena aku mengambil tindakan hanya untuk memikirkannya. Aku harus membantumu memaksa mereka keluar, sehingga tidak ada sisa-sisa buronan Taoshan yang bisa melarikan diri hari ini. Tolong beri perintah kepada pangeran militer agar legiun berkumpul di naga platform pembunuhan. Mereka tidak bisa melarikan diri dengan sayap mereka. Mo Wensen berkata dengan senyum bangga, menurut pendapatnya, sangat mustahil bagi Lin Bai, Fu Qingxuang dan yang lainnya untuk melarikan diri dari jaring hari ini. Lin Bai mendukung Wen Jia dan berjalan ke tempat di luar platform pembantaian naga, semua prajurit aliansi pedang, mundur sesuai rencana sebelumnya. Paman, hari ini bukan waktunya untuk konfrontasi langsung, kita harus pergi. As dia berbicara. Semuanya prajurit aliansi pedang menjauhkan diri dari lawan mereka dalam sekejap, dan kemudian dengan cepat menghilang ke dalam bayang-bayang. Sun Zizang, Fu Qingxuang, Su Yanhua, Feng Lingzi, Biksu Jiu Feng, dan Bai Mu juga segera menjauhkan diri dari lawan mereka dan berjalan keluar dari platform pembantaian naga bersama dengan sosok Lin Bai. Percepat! Teriak Pangeran Rong. Mo Wensen terkekeh dan berkata, Tuanku, jangan khawatir. Ada puluhan juta pasukan yang dikerahkan oleh 18 penguasa militer kelas 1 di luar platform pembantaian naga. Apakah menurut Anda Lin Bai dan Fu Qingxuang dapat melarikan diri? Pangeran Rong berkata dengan dingin. Berkata, saya hanya ingin menangkapnya dengan cepat. Untuk menghindari menimbulkan masalah. Mo Wensen terkekeh dan berkata, mereka sudah menjadi kura-kura di dalam guci, bagaimana mereka bisa menimbulkan masalah? Mo Wensen sangat bangga, dan dia mengatur jebakan ini, semua persiapan telah dilakukan. Mo Wensen tahu bahwa akan sulit bagi Fu Qingxuang, Lin Bai, dan lainnya untuk dihentikan oleh para pejuang alam bertujuan di platform pembantaian naga. Tapi ribuan pasukan di luar platform pembantaian naga memiliki kemampuan ini. Meskipun 18 Dewa Taoshan sangat dibudidayakan, dan meskipun Lin Bai sangat berbakat, dalam menghadapi pengepungan dan penindasan oleh ribuan pasukan, bahkan jika mereka kuat, bahkan jika mereka dapat mengalahkan 1 lawan 100, mereka pada akhirnya akan habis. Jangan tanya sekarang. Tuhan hanya perlu menunggu sampai Lin Bai, Fu Qingxuang dan yang lainnya kelelahan dalam pengepungan dan penindasan oleh tentara, lalu tangkap mereka. Mo Wensen merasa rencananya mulus dan sempurna, jadi dia tidak terburu-buru sama sekali, tetapi tampak percaya diri. Bahkan jika dia melihat Lin Bai dan Fu Qingxuang melarikan diri dari platform pembantaian naga saat ini, dia tidak panik sama sekali, karena dalam rencana awalnya, dia akan membiarkan Lin Bai dan Fu Qingxuang melarikan diri, dan kemudian menggunakan pasukan untuk menekan serangan Lin Bai dan Fu Qingxuang.